Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Dan seperti biasa ya, kita sudah memasuki weekend kembali. Dan saatnya gue melakukan yang namanya analisa mapping forex untuk memprediksikan dan merencanakan trading selama 1 minggu ke depan. Nah, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh silakan kalian coba cek video di atas ini ya. Gue taruh di situ ada beberapa video dan juga link di deskripsi. Gue berikan gimana caranya kita melakukan rencana ya berdasarkan watchlist yang telah kita bikin dulu, dan itu berdasarkan custom currency strength dan weakness. Dari situ kita lakukan analisa ya dengan cara 4 langkah analisa di dalam trading forex, yaitu yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah prediksi. Dua step ini adalah kita melakukan step kita sebagai analis ya, yaitu mengidentifikasi dan prediksi. Apa yang kita identifikasi dan prediksi adalah trend dan momentum dari pergerakan harga. Lalu setelah itu yang ketiga dan keempat ini adalah kita lakukan eksekusi dan juga plan B ya. Jadi kita melakukan plan your trade dan juga trade your plan. Oke. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini ya di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, yang pertama ini kita melihat ya dari gold terlebih dahulu. Nah, kalian perlu tahu dulu sebelum kita mulai ya, si gold ini range-nya lagi besar sekali sehingga resikonya ini akan sangat tinggi sekali, dan saya tidak menyarankan Anda untuk melawan daripada pergerakan harga ya. Jadi kalau Anda melihat candlenya lagi coba-coba naik gitu ya, lagi trending seperti beberapa candle terakhir ini lagi naik si gold ini, kalian jangan coba lakukan counter trend untuk sell karena range-nya akan sangat besar dan kalian akan bingung melakukan stop loss gitu. Nah, biasanya yang gue lakukan kalau seperti ini ya, satu ya, kita lihat dulu nih. Kalau kalian lihat di sini gue biasa pakai ATR ya. ATR dari daily chart itu udah naik kembali yang tadinya turun terus ya. ATR itu merupakan average true range yang merepresentasikan pergerakan harga volatility ya. Jadi di sini kita lihat si gold ini itu dia naik kembali. ATR yang mengatakan bahwa range pergerakan harganya ini besar lagi, dan artinya ini resikonya cukup tinggi kalau kalian coba-coba untuk melawan pergerakan harganya. Jadi yang gue sarankan adalah tradingnya di lower time frame, dan kita bisa mengidentifikasi dulu ya. Kalau dari trend ini tidak ada trend ya, terakhir pergerakan harganya adalah dia membentuk double top lalu dia drop hancur, dan kebetulan hancurnya ini sudah hingga ke level yang ekstrim ya, 1618 di sini, dan itu pun kena ya, dia udah mentok dengan area supportnya. Jadi kondisinya secara trend daily chart untuk di gold ini adalah sideways dengan rentang atas adalah di sini ya, ekstrim atasnya dan ekstrim bawahnya itu di sini, dan kita sekarang berada di tengah-tengah cenderung ke atas. Kalau kalian melihat pergerakan harga 2 atau 3 hari terakhir adalah candlenya biru terus ya. Jadi di sini biasanya kalau memang kalian pengen trading di gold, saran gue adalah masuk ke time frame H4 dan kalian masukkan EMA yang lebih detail. Di sini gue masukkan EMA template gue nomor 2 yaitu EMA 8, 21 dan 125, dan kita lihat di sini dia udah golden cross di sini dan dia terus naik ke atas. Jadi target pertamanya kan dia ke EMA yang gede di sini nih 125, dan setelah ini apa yang terjadi? Mungkin dia akan terkoreksi untuk lanjut naik ke atas. Jadi ini mappingnya untuk di H4 itu dia kita bisa bikin semacam trend line di sini. Kita bisa tarik garis ya 1 2 3 titik yang kemungkinan ini pergerakan harganya saat ini. Oke. Dia naik turun dan harusnya dia bisa lanjut naik ke atas kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah mapping dulu dari gold. Nah, belum tentu dia terjadi koreksi dulu di sini, bisa aja dia naiknya ini kena di sini baru koreksi di lanjutan di 1780 baru naik ya. Intinya ini mapping awalnya dulu, dan biasanya gue lihat dulu bagaimana pergerakan harganya di lower time frame. Ini contoh di M30 ya. Di M30 ini dia membentuk penan kecil doang lalu dia lanjut. Jadi ini continuation untuk di M30 nya. Jadi harusnya pagi-pagi Senin ya, kalau nggak ada apa-apa ya harusnya dia lanjut naik gitu si gold ini. Nah, baru nanti setelah ini naik apa yang terjadi ya, kalau gue biasanya gue lihat dulu pergerakan harganya, dan kalau misalkan dia ada koreksi yang cukup bagus ya, kembali ke trend line atau gimana, biasanya di situ kita bisa lakukan tradingan untuk buy ya, untuk diambil trading ke atas tetap. Jadi gue masih akan tetap bullish at least untuk lower time frame ya, dan karena gue tidak mau melawan daripada pergerakan harganya dengan range yang sangat besar ini. Oke, so ini sangat mendahului market. Kalau seandainya kemarin ini bukan weekend ya,
melihat penan seperti ini harusnya bisa entry buy, jadi untuk di gold ya. Tapi karena Jumat dan itu dini hari, menurut saya kurang bijak untuk trading buy lalu langsung nginep dengan range yang sangat besar di gold. Oke, jadi itu tadi saya bullish ya di gold. Lalu yang berikutnya saya melihat di euro Jepang yen. Nah, di sini kita mundurkan ke time frame gede dan kita ganti dulu ya. Seperti biasa, gue ganti dulu dengan template yang paling sederhana, yaitu template EMA 50, dan kita identifikasi trennya terlebih dahulu. Oke, di sini terlihat jelas trennya turun ya. Terlihat zigzag turun ke bawah, di bawah daripada EMA 50. Belakangan itu gerakannya ranging ya. Ranging means itu adalah correction daripada gerakan impulsnya, sehingga dari sini kita bisa ekspektasikan dia harusnya bisa push untuk gerakan lanjutan ke bawah si euro Jepang yen. Dan kalau kalian perhatikan di sini, dia membentuk semacam trend line ya, yang udah mulai dijebol ke bawah. Nah, jadi ini ada trend line yang cukup signifikan, 1, 2, 3, 4, 5 titik, dan dia break. Jadi harusnya si euro Jepang yen ini bisa untuk lanjut turun ke bawah. Tinggal dimana kita meletakkan target yang ideal. Biasanya gue pasang dulu Fibonacci, tarik daripada bawah ke atas di sini. Oke. Dan kita mapping dulu di area-area sini ya, 1272 hingga 1414 untuk eksternal Fibonacci, dan ini sebagai target idealnya untuk si euro Jepang yen. Oke, sebentar. Oke, jadi gerakan turunnya harusnya ada ruang sekitar 140 pips bearishnya untuk euro Jepang yen. Oke, nah kemarin itu kita juga lagi ada trading di GBP Jepang yen, dan ini lagi menginap ya. Dan patternnya itu seperti ini. Gue melihat ada significant resistance di sini, dia reject, dan dia ada pattern ascending triangle dan dia break ke bawah. Jadi harusnya si GBP Jepang yen juga harusnya bisa terus turun paling nggak ke level 151-an. Nah, kalian lihat ini sideways ya untuk si GBP Jepang yen. Kalau di euro Jepang yen itu lebih bearish gitu. Nah, lanjut di New Zealand Jepang yen. Oke, kita identifikasi tren. Kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya dia nggak ada tren. Oke, dia belakangan tren turun, mencoba untuk turun. Di sini dia naik dan dia sedang membentuk pattern ya. Di sini membentuk pattern yang namanya adalah rising wedge. Jadi seharusnya kalau dari bentuk rising wedge ini harusnya dia bisa ada gerakan satu kali lagi mungkin naik ke atas ya, sebelum dia jatuh kembali ke area support kuatnya di 76.00. Oke, atau juga kita bisa tunggu dia terkoreksi ya. Dia turun, maksudnya dia turun ke sini untuk dicari reaksi harga di bawah sini, dicari untuk tradingan untuk buy-nya si New Zealand Jepang yen. Oke. Next pair kita akan melihat di Kanada CHF. Ya, next pair di Kanada CHF ya. Di sini kita lihat juga dia tidak ada trend, dan belakangan ini dia baru habis naik ya. Dan di sini dia reject dengan sangat kuat. So, kalau kita lihat di H4 ini cukup jelas terlihat ada zona base di sini. Jadi dia di sini gerakan impulsif naik, di sini base, di sini jatuh. So, trading plan yang akan gue lakukan adalah seandainya dia kembali naik ke level area tersebut, bisa dijadikan decision untuk mengambil tradingan untuk sell ke bawah di Kanada CHF. Oke, next pair di USD CHF kurang lebih mirip ya. Ini juga dari mapping minggu lalu ya, kita melihat identifikasi ini pattern. Jadi dia naik turun, naik new high, turun, ini membentuk semacam head and shoulder. Dia udah retest kembali ke neckline-nya di sini, ya ke left shoulder-nya, dan dia reject. Oke. So, untuk di H4 kita bisa menunggu retracement ya, karena ini bentuknya semacam double top. Ya, kalau kalian perhatikan di sini ini double top dan dia udah jatuh, kita bisa ambil neckline-nya sebagai level untuk entry, dicari tradingan untuk sell. Jadi harapannya ada korektif ke atas dulu ya. Nah, apakah saya akan ambil buy-nya? Tidak, karena di sini saya melihat pattern-nya lebih ke arah bearish gitu ya. Jadi bisa kita tunggu di level sini, atau kalau dia membentuk semacam flag ya, flag pattern di sini juga bisa dicari potensi untuk tradingan untuk sell ke bawah. Dan ini ideal targetnya sebenarnya dia sampai kembali ke base-nya di bawah sini ya. Jadi ruang geraknya juga cukup lumayan kalau dari atas sini. Si USD CHF itu ada ruang 120 pips ya. Kalau dia ditarik dulu naik ke atas baru dia jatuh.
Oke, next di GBP AUD yang terlihat sideways, dan ini memang masuk di dalam watchlist tapi belum tentu semuanya bisa kita tradingkan. Dan ini kita identifikasi trennya adalah bullish ya. Di sini dia zigzag naik ke atas, bullish trend, dan di sini dia tertahan ya, turun naik turun seperti ini dengan range sideways, dan support yang cukup baik adalah di bawah 1.8645. Nah, pertanyaannya apakah dia bisa terkoreksi jatuh? Dan kalau kita lihat di H4 ya, kalau kita lihat di H4 di sini dia mulai tertekan, terlihat dari puncaknya yang terus turun membentuk trendline seperti ini. Jadi ada kemungkinan juga bahwa si GBP AUD ini bisa break bawah ya, dan ini bisa dicari trading untuk sell. Saya tunggu break, retest, dan saya akan coba cari untuk sell setelah retestnya di sini ya, untuk diambil tradingan ke bawah. Dan ini range-nya apakah cukup lumayan? Lumayan ya, ada 130-an pips. Nah, kalau dia di sini balik naik ke atas ya, sideways bolak-balik, saya akan hindari dulu ya, dan mungkin direcalculate seandainya dia bisa pecah ke atas gitu. Next di Euro GBP, di mana Euro GBP ini biasanya memang gerakannya itu dia kurang enak ya, karena Euro dan GBP biasanya dia seirama, tapi terkadang dia trending gitu ya, dan biasanya setelah dia trending dia balik lalu menjadi range-nya sideways kayak gitu. Nah, di sini dia trennya turun, dan kemarin dia retest kembali ke support yang cukup kuat, jadi dia menjadi resistant, sehingga ini berpotensi untuk ditradingkan untuk sell. Kalau kalian masuk ke H1 mungkin kelihatan ya, ada pattern apa yang bisa ditradingkan untuk sell gitu, si Euro GBP. Oke. Nah, di sini kita bisa bikin semacam pattern. Nah, sayangnya patternnya bukan rising wedge ya. Kalau patternnya adalah rising wedge, biasanya itu cukup bagus untuk ditradingkan untuk sell. Kalau ini kan dia broadening. Nah, broadening seperti ini belum tentu dia bisa jatuh. Ada kemungkinan juga dia lanjut naik ke atas gitu. That's why saya nggak terlalu suka dengan broadening pattern di ujung-ujung seperti itu. Next kita lihat dulu di Euro Kanada ya. Nah, Euro Kanada kita lihat kita identifikasi dulu dari tren. Di sini nggak kelihatan ada tren karena justru dia membentuk pattern ya. Di sini dia membentuk pattern semacam triangle yang emerging, lagi membentuk pattern triangle, di dalamnya banyak sideway-nya. Jadi untuk pattern seperti ini kalau mau ditradingin biasanya kita masuk ke H1 aja. Kita masuk ke H1 dan kita cari di mana ada resisten ya, karena ini lagi naik ya, di mana ada resisten yang cukup penting, misalnya banyak ekor seperti itu. Di situ biasanya kita akan cari, misalnya contoh ya, kalau di sini adalah di level ini, karena di sini ada beberapa ekor ya, dan seandainya harga naik ke atas lalu dia membentuk semacam pattern di sini, bisa dicari untuk tradingan sell Euro Kanada. Oke, so itulah beberapa pair yang gue perhatikan untuk minggu ini, dan sekian dulu video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.